Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih sudah pada hadir. 98 ya memang saya kan bilang berapa persen? 10 kali ya. 10 kali dari 14 pertemuan. Nanti kalau jadinya 16 berarti turun naik jadi ke 11. Tapi ya silahkanlah kalian mau menghilang 14 datang 10 doang nggak masalah. Karena memang saya mensyaratkannya 10. Cuman yang nggak datang hari ini agak rugi. Hari ini dan besok karena basisnya hari ini dan besok. Gitu. Hari ini nanti soal-soal UTS tuh kayaknya banyaknya dari sini soalnya. Sepertinya ya, saya membayangkan kayak gitu. Kemudian kalau minggu depan itu nanti soalnya basis awal kalian masuk ke hal-hal hitung-hitungan di hukum waris. Jadi kalau yang sekarang ini karena bulat permasalahan waris itu banyak di sini, yang minggu depan karena basis awal hitung-hitungan di situ. Gitu. Jadi ini saya percepat aja. Jadi memang saya mulai jam 1 ya, jam 1 pas karena saya mau mempercepat. Seperti biasa ya, kamera. Jangan lupa nanti di tengah-tengah saya akan random panggil. Ya kalau nggak ada manusianya ya klik hilang gitu aja ya. Seperti biasa. Oke, ngecek Hindaru ada Hindaru? Ada Pak, ada. Alhamdulillah. Jadi kalau Hindaru datang, insya Allah saya yakin yang lain datang. Patokannya Hindaru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan. Saya nggak review yang sebelumnya, saya langsung aja. Oke, slide di sini cuma 18 kok Mbak jelasin kok 3 hari ini ngapain aja kita. Gak apa-apa, kalian rajin bertanya soalnya. Kita masuk di 17, 16. Mana kemarin? Ini ya. Ini udah ini kayaknya. Ini karena saya nggak pakai komputer kampus jadi lebih kecil tampilannya kalau pakai laptop. Sebentar. Oke, jadi untuk merecap dikit deh. Jadi ingat bahwasanya asas warisan di Islam 3, nasab, nikah, pembebasan budak, semua sudah saya jelaskan. Nasab siapa aja nanti di akhir dari pertemuan ini. Kok lupa nggak saya download. Kemudian kalian menikah, kalian mempunyai anak, nasab, keluarga, kalian membebaskan budak, tapi sebenarnya ada lagi 3 hal di sini syarat untuk mendapatkan warisan. Kemarin sudah saya jelaskan, punya harta, benar-benar meninggal, ahli waris, benar-benar hidup. Siapa nih chat ini? Saya cek dulu yang chat. Off cam. Oke, magang ini ya Allah, magang tuh magang aja lah, saya betul-betul ya. 3 ahli waris benar-benar mempunyai 1 dari 3 asas disebutkan di atas dan tidak terkena salah satu penghalang. Artinya harus clear 2 ini, harus dapat salah satu yang 3 ini, kemudian ditambahin yang ini. Apa? Penghalang warisan. Kalau terhalang salah satu saja, tidak harus 3, mana kalimat salah satu ini, salah satu saja terhalang, maka otomatis tidak boleh dapat warisan. Yang pertama adalah perbedaan agama. Jadi, dalilnya adalah la yarisul muslim al kafir gitu. Walal kafir al muslim. Tidak mewarisi orang yang Islam tidak mewarisi orang yang kafir dan orang yang kafir tidak memberi warisan kepada orang yang muslim. Artinya intinya adalah jika terjadi perbedaan agama antara yang memberi warisan dan penerima warisan, maka nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Nah, kita berbicara di ranah fikih. Karena di ranah undang-undang perdata kita yang nanti akan dibahas di minggu ke 11 atau 12 itulah ya. Di ranah undang-undang kita, itu yang perbedaan agama itu masih ada jalurnya. Masih ada jalurnya. Perdata. Nah, kita berbicara tentang waris. Oke ya. Jadi waris secara fikih.
Pak, bagaimana jika dia sebelumnya Muslim, dia sebelumnya Muslim, balik lagi kemudian murtad, menjadi kafir, kemudian tahu orang tuanya, aduh orang tua saya bentar lagi meninggal, yang umur 70, saya udah balik Muslim lagi lah, kayaknya tuh udah sakitnya juga sudah agak sakit parah, minggu kemarin kena COVID. Karena COVID umur 70, udahlah saya balik lagi dulu ke Islam. Oke, balik dulu ke Islam, maka kalau statusnya seperti itu selama ya ini kita nahkum bil zahir, kita itu menghukumi segala hal hanya atas zahirnya, hanya atas bentuk lahirnya. Di peradilan juga sama, peradilan itu hanya berbasis bukti. Substansinya dalam digali, yang abstrak, meskipun kelihatannya, meskipun yang betul adalah yang kebalikannya, maka yang diambil yang ada buktinya doang. Si orang tadi yang Muslim, kemudian murtad, kemudian Muslim lagi, dia tahu orang tuanya mau meninggal karena COVID, dia balik ke Islam. Kita hanya berhak untuk menghukumi keislamannya saja. Sehingga kita tidak berhak untuk mencari apakah dia Muslimnya Muslim fasik, apakah dia hanya cari topeng doang, atau dan lain-lain, kita nggak bisa. Maka kalau sudah ada beda agama, maka ya sudah, nggak bisa saling mewarisi. 5 menit yang lalu satunya Muslim, satunya dua-duanya Muslim. Kemudian contohnya drama lah, saya kan sering bilang kalau warisan fikih itu khususnya warisan bisa dibikin drama Korea, sinetron. Jam 3, 2 orang Muslim, oke, ada orang Muslim. Jam 3 itu seorang Muslim itu mau menikah dengan seorang perempuan yang misalkan Kristen. Akhirnya demi menikah dia rela karena yang Kristen tetap Kristen, yang Islam tadi rela ganti agama untuk menjadi Kristen untuk kemudian menikah. Bapaknya dengar jantungan, 5 menit kemudian meninggal. Nah, itu juga sama, statusnya berarti dia sudah berbeda agama. Maka hitungannya adalah di saat ketika orang tersebut dinyatakan meninggal kan kemarin ada banyak, dinyatakan meninggalnya, kelihatannya meninggal jam 15 lewat 5 menit, tapi ternyata kata dokter denyut nadinya dicek itu masih ada lemah 15.07, maka 15.07 itu masih hidup. Gitu. Nah, nanti itu dokter yang menyatakan meninggal atau enggaknya. Oke ya, ada nggak usah tanya kelamaan, ntar aja tanya ntar. Kedua, sekali lagi ini soalnya true and false. Kalau kalian tidak mencatat benar-benar nanti soal UTS true false-nya, kalian nanti susah nanti. Kedua adalah pembunuhan. Pembunuhan itu juga termasuk penghalang warisan. Nih, pembunuh tidak berhak menjadi ahli waris. Ngecat nanti ya. Pembunuh tidak berhak menjadi ahli waris dari orang yang dibunuh. Tuh, ini siapa ini? Tolong. Oke, makasih. Adapun pembunuhan yang dimaksud adalah yang mengandung unsur pidana. Contoh. Ini ya, kalimat pertama dulu. Pembunuh tidak berhak menjadi ahli waris dari orang yang dibunuh. Jangan saya. Siapa nama ini? Usul nama. Deden. Oke, adalah anak. Pakai gambar. Insya Allah saya percepat sebisa mungkin ini. Ukuran berapa nih? Loading komputernya, maaf. Tuh, not responding. Deden. Ini anak. Kemudian ada siapa? Randi. Oke, kemudian Deden ini adalah anak, Randi adalah ayah. Oke. Kalau Deden itu membunuh, Pak, share screen-nya belum muncul, Pak. apanya? Share screen-nya belum muncul. Oh, dari tadi saya share screen apa? Sorry. Makasih. Tapi yang tadi yang slide muncul ya, hanya yang ini kan. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Deden ini anak. Oke, kemudian Randi ayah. Deden membunuh Randi, sang ayah. Maka karena Deden membunuh Randi, otomatis Deden tidak berhak mendapatkan hak waris. Karena Deden membunuh.
Oke, pengertiannya di situ. Itu pengertian untuk baris pertama itu sangat-sangat jelas. Tidak menjadi ahli waris dari orang yang dibunuh. Tapi yang kedua ini yang agak susah ini. Pembunuhan yang dimaksud adalah harus mengandung unsur pidana. Baik dalam Islam, baik dalam fikih maupun hukum Indonesia. Nanti saya jelaskan. Yang hukum Indonesia urusan nanti ada saya carikan pengajar lain yang memang kualifikasinya di situ. Tapi untuk yang fikih saya. Jadi yang dimaksud dengan unsur pidana dalam fikih itu pembunuhan ada 3 sebetulnya. Saya nggak tampilkan ini slide-nya. Jadi ada 3. Pembunuhan yang pertama itu adalah pembunuhan sengaja. Sini aja lah. Pembunuhan yang pertama itu adalah sengaja, tidak sengaja. Tidak sengaja. Pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan yang semi sengaja. Pembunuhan yang ketiga adalah pembunuhan yang sengaja. Qasdin, shibhu amadin dan qatl amad, pembunuh dengan sengaja. Saya coba carikan slide-nya. Saya lagi nggak pakai komputer saya nih. Nih, pembunuhan sengaja, pembunuhan hampir sengaja, syibhul amad, pembunuhan tidak sengaja, khata'. Kita mulai dari yang pembunuhan tidak sengaja, hanya singkat aja, agar kalian tahu bahwa tidak semua membunuh itu kemudian dijatuhi status tidak mendapatkan warisan. Apa contoh pembunuhan tidak sengaja secara definisi? Tak download deh. Mana? Secara definisi, pembunuhan tanpa kesengajaan perbuatan dan niat. Kesengajaan perbuatan dan niat. Kesengajaan perbuatan dan alat. Bukan niat ya. Kesengajaan perbuatan dan alat. Niat itu sudah masuk kesengajaan. Jadi, kalau di mazhab Syafi'i, contohnya ini. Kalau ada orang yang membunuh. Oke. Tapi perbuatannya itu tidak untuk membunuh. Ngelempar mangga. Biasanya contohnya ngelempar mangga. Pakai batu. Kemudian batunya kena orang. Nggak kena mangga, tapi malah kena orang. Orangnya meninggal. Itu disebut pembunuhan tidak sengaja. Karena apa? Karena tujuan dia ngelempar itu untuk dapat mangga. Objeknya adalah objek mangga. Bukan untuk membunuh. Sehingga ini disebut dengan tidak sengaja. Yang tidak sengaja seperti ini, itu... saya fokus di yang nomor 3 saja biar nggak terlalu lebar. Masih mendapatkan warisan. Oke ya. Masih dapat warisan. Saya nggak sengaja nih. Jangan saya. Deden tadi nggak sengaja membunuh. Siapa namanya? Randi. Nah. Deden nggak sengaja ngambil mangga di depan rumah. Enak itu kan siang-siang. Kemudian dilempar. Ternyata si Randi, bapaknya yang kena. Ini tidak sengaja, maka si Deden tetap mendapatkan warisan. 1. Saya agak singkat, maaf. Mana tadi? Sini. Kemudian, ada lagi saya mute dulu ya, ini berisik sekali nih. Kemudian ada lagi namanya pembunuhan semi sengaja. Oh, ini gimana ini caranya naruh? Aduh, loading. Nah. Ada lagi pembunuhan semi sengaja. Yang gimana? Mencederai seseorang, tapi biasanya bentuk tindakannya itu nggak bakal membunuh. Contoh, kalian bawa kayu kecil ya kan? Gojek apa? Canda sama saudara ya kan, biasa adik kakak sering canda gitu kan pakai kayu, tapi itu kayu itu nggak bisa membunuh orang. Itu probabilitas kemungkinan orang dipukul kayu meninggal itu kecil, tapi kebetulan ketika dipukul ternyata meninggal beneran. Dipukul, kepleset, kena kemudian kejedot apa, ditambah drama. Kalian pinter lah kalau nambahin drama itu. Kemudian meninggal. Nanti soal UTS biasanya saya buat agak-agak lucu dikit, mendramatisir gitu.
Memang kayak gitu kerjaan saya. Biar kalian nggak stres mikirin soal UTS itu ada ketawanya. Jadi gitu, pakai kayu kecil dipukul meninggal, itu aslinya gojek kayak gitu, canda kayak gitu tuh nggak membunuh orang. Cuman kebetulan kok membunuh. Maka kalau di fikih, saya fokus di nomor 3, itu tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena gimana pun kita kan mikir lah, ya kalau canda ya jangan pakai alat yang kayu juga, meskipun kayu itu kecil kemungkinan membunuh orang, tapi yuk canda kan kenemenan. Nah itu masuknya pembunuhan semi sengaja. Contohnya yang seperti ini. Biasanya contohnya dalam fikih itu 2 orang canda, tapi kemudian menyebabkan yang lain meninggal. Pembunuhan semi sengaja ini dalam kategori pidana, tidak mendapat warisan. Ada dia, ada kafaroh nanti dan lain-lainnya. Ada lagi pembunuhan sengaja. Kalau pembunuhan sengaja udah jelas. Pembunuhan menggunakan alat biasanya dapat membunuh racun lah, baygon lah, sebutin semua yang kalian hafal di drama itu, drama Korea. Atau misalkan masuk ke rumah sakit, infusnya diganti, dicopot, macam-macam ya kan. Nah itu kalian jadi sutradara pinter nanti. Gitu, jadi itu pembunuhan sengaja itu bisa menyebabkan tidak mendapatkan warisan. Saya hanya fokus di yang masalah warisan saja. Oke, kalau yang ini kalau masalah wasiat ini masih bisa, yang setengah sengaja masih bisa, cuman untuk wasiat, untuk pembunuhan yang sengaja seperti itu ada perbedaan antara ulama terkait boleh atau enggak mendapatkan wasiat. Nah, saya yakin kalian tanya, kalau pembunuhannya menggunakan perantara gimana? Fikih udah membahas. Cuman zaman dulu fikih itu membahasnya nggak pakai pembunuh bayaran. Tapi bisa saya dimasukkan masuk kategori situ masih bisa. Jadi pembunuh perantara itu tergantung apakah dia dapat misal, ya kan? Sang kakak ini ambisius banget harta bapaknya. Cuman dia pinter, dia udah belajar di HES gitu kan, atau punya temen HES yang kemudian dapat nilai hukum waris A gitu, dia dijelasin. Konsultan apa namanya pembunuhan, ini drama. Konsultan pembunuhan, dia bilang, kamu kalau bunuh bapakmu kamu nggak dapat warisan. Sudah, karena nilai hukum warisnya apa namanya setengah-setengah gitu ya. Masuk satu sinkron, satu lagi nggak masuk. Dia bilang kamu bunuh bapakmu nanti nggak dapat warisan. Suruh adikmu aja. Adikmu yang bunuh tapi nanti hartanya dibagi gimana gitulah. Tapi kamu secara ini nggak dapat warisan. Ini yang pakai HPW-nya kecoret-coret ini. Nah, itu masuknya adalah pembunuhan bayaran ya kan. Tolong ini siapa sih? Aduh. Oke, thank you. Ya, makasih. Ada 2. Dalam kondisi dipaksa, maka yang dipaksa dan memaksa wajib kisos dan tidak mendapat warisan. Itu nanti kalau kita detail di hukum pidana Islamnya, antara pembunuhan semi sengaja dan sengaja, kalau sengaja wajib kisos. Kalau semi sengaja nggak wajib. Cuman selain daripada itu kafaroh dia dan tidak dapat warisannya juga hukumannya keras. Nah, tapi tidak kisos. Nah, kalau yang ini pembunuhan yang pakai bayar orang dilihat, yang dipaksa dan memaksa kisos tidak mendapat warisan. Saya ambil mazhab Malikiyah. Nggak bisa kisos dan tidak mendapat warisan. Nah, ada lagi. Kebanyakan nggak sih ini? Adalah ini terakhir. Kalau ada 2 orang bersaksi dan dia adalah pembunuh sehingga mendapat hukuman mati, ya kan? Kan gini, untuk bisa menyatakan seseorang itu membunuh, ya kan, untuk kemudian dihukumi kisos itu harus ada 2 saksi. Nah, 2 saksi ini kalau dia mengatakan bahwasanya Dendi adalah pembunuh, maka hakim wajib menjatuhkan kisos atau hukuman mati kepada Dendi. Padahal kesaksian 2 orang ini bisa aja adalah bohong. Maka kalau kesaksian ini adalah kesaksian palsu, maka wajib kisos dan juga tidak mendapat warisan. Oke, tambah drama itu. Betul yang ini? Kata sih.
Gitu ya. Ini untuk yang pembunuhan. Hakim memvonis mati seseorang atas dasar kesaksian saksi hakim, tapi hakim itu tahu kalau saksinya ini bohong. Hakimnya juga kena. Tapi ini tentu harus dibuktikan, baik itu di pidana Islam maupun di pidana hukum positif, semuanya harus tetap berdasarkan pembuktian. Jadi intinya adalah kalau kita balik lagi ke slide, yang tidak dapat itu yang mengandung unsur pidana. Apa yang mengandung unsur pidana? Yang semi sengaja dan yang sengaja. Yang tidak sengaja tidak apa. Nanti akan saya kasih contoh lain. Selain tadi kan contohnya lempar mangga ya. Nanti soal UTS contohnya lain. Misal, bersihin kipas, kan ada baling-balingnya. Ya kan? Kakak adik. Lempar-lemparan, tukar-tukaran. Ya kan? Habis itu ternyata yang satunya meninggal. Nah, itu. Nanti soal UTS saya arahkan ke sana. Kurang lebih. Itu. Dua dulu, sampai sini ada yang tanya sebelum masuk status budak. Saya mau nanya, Pak. Yo. Tanya. Maksudnya itu pembunuhan yang membunuh bapaknya sendiri atau yang setiap orang yang pernah membunuh otomatis tidak mendapat warisan, Pak? Oke, terima kasih. Jadi pertama kita harus ingat bahwa asas waris adalah nasab. Betul itu, pertanyaan ini muncul juga tahun lalu kok. Kalau dia tidak ada nasab, kemudian dibunuh, ya sudah, mau diapain? Nggak dia membunuh nggak dapat, dia membunuh juga nggak dapat. Sehingga karena memang tidak ada hubungannya. Kecuali kalau dia mempunyai salah satu asas. Mempunyai salah satu asas ini, kemudian dia membunuh, maka hilang status kewarisannya. Jadi dilihat tadi, ada masuk dalam kategori 3 asas itu atau enggak. Bagus. Terus yang lain? Saya, Pak. Ya. Pak. Ya, Jajang. Ya. Iya, jadi gini Pak, kalau semisal kita punya bapak dan tahu bapak itu jantungan, kemudian kita melakukan candaan misal, atau ada niat juga untuk melakukan pengejutan misal ya, kemudian bapak kita itu meninggal, nah itu masuk dalam kategori sengaja, tidak sengaja, atau apa Pak? Ya, makasih. Ntar masuk soal UTS ini kayaknya. Oke. Karena kita nggak belajar hukum Islam secara komprehensif ya di dasar, sehingga saya harus agak menjelaskan. Pertama kita harus paham bahwasanya di pidana Islam itu harus pakai sama dengan pidana hukum positif, itu harus pakai beberapa alat bukti. Alat bukti itu ada runutannya, mana yang paling valid sampai seterusnya. Nah, kalau kasusnya kayak yang tadi, maka dilihat apa tujuan dari ngagetin. Tujuan dari ngagetin itu dilihatnya dari apa? Korinah. Korinah itu hubungan-hubungan pada saat event kejadian tersebut muncul. Maka dilihat, dari tadi kan dari awal memang niatnya adalah canda. Atau dilihat agak balik panjang lagi. Oh ternyata dilihat ada korinah, ada tanda, atau ada tanda, ada hubungan bahwa si anak ini memang agak dendam sama bapaknya. Nah nanti dilihat hakim akan, sekali lagi itu hakim. Jadi saya nggak bisa memberikan kasuistik ya, hanya secara teori saja. Jadi secara teori akan dilihat nanti korinahnya. Jika hakim mendapati bahwa ini kayaknya anaknya, bukan kayaknya, ini anaknya berdasarkan bukti dicek anaknya memang dendam, maka itu masuknya adalah pembunuhan yang sengaja karena niat. Niat dulu yang dicek, niat dulu baru alat. Oke, niat kemudian alat. Alat itu masuk dalam tindakan juga. Nah, tapi kalau memang dia sama bapaknya baik, hanya canda, maka itu dimasukkan ke dalam tidak sengaja. Bukan syibhu, bukan semi sengaja, tapi tidak sengaja. Karena namanya orang canda itu sama sekali tidak ada unsur membunuh atau ngagetin, tidak ada unsur membunuh ya. Namanya canda. Kecuali ngagetinnya nemen. Kalau nemen itu nanti bisa masuk ke semi sengaja. Sekali lagi, apa pembatas sengaja, semi sengaja, tidak sengaja? Kalau sengaja itu jelas ya. Biasanya yang agak susah yang semi sengaja. Jadi niat dan alat. Alat ini termasuk perbuatan. Alatnya tongkat, ya otomatis dia tidak ada niatan membunuh. Ya kan? Tapi kenemenen.
Alatnya ngagetin, tapi ngagetinnya itu yang yo mikir-mikir masuk ngagetin bapak yang jantungan kayak gitu. Nah, itu semi sengaja bisa masuk. Maka sekali lagi nanti dilihat dari persidangannya. Baik itu secara hukum Islam maupun hukum positif. Tapi hukum Islam yang saya pahami itu memang seperti itu. Tetap dilihat dari bukti-bukti di dalam sidang. Gitu. Makasih. Terus yang lain? Saya Pak, simpelnya Pak. Ya. Kan tadi kan disebutkan bahwasanya kalau pembunuhannya itu harus ada unsur pidana. Iya. Setahu saya itu semua pembunuhan itu pasti ada unsur pidananya. Ya, makasih. Jadi koto itu dalam bahasa fikih itu sebagaimana yang saya kotlun loh ya, terjemahan dari pembunuhan di bahasa Arab, kotlun itu dalam bahasa fikih. Makasih, itu benar, pembunuhan masuk pidana semua. Dalam bahasa fikih itu punya 3 tadi, sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Maka kalau kalian berbicara tentang hukum Indonesia, hukum positif Indonesia, nanti saya lempar ke orang yang memang kompeten di bidangnya. Tapi kalau kalian tanya fikih, ada 3 tadi, sehingga nggak langsung dijudge. Orang ini bersalah, harus tidak mendapat warisan, dan lain-lain, enggak. Ya, begitulah. Insya Allah Islam lebih adil. Penting itu, betul. Ya, saya masalahnya kadang nggak nyatet ya. Ini saya lagi nggak nyatet ini, pertanyaan-pertanyaan gini ini bisa jadi soal. Oke. Jelas, Mas Anuraga, Bagas. Iya Pak. Soalnya kan kalau apa di hukum positif kan maju. Betul. Ya namanya bunuh. Dan walaupun tidak sengaja nanti apa namanya, penyidiknya pasti ngasih pidananya dia apa, kelalaian yang menyebabkan terbunuhnya nyawa seseorang. Ya, makanya itu nanti kalau masalah pidana, saya hanya paham cetek banget. Nah, itu nanti silahkan nanti kalian tanya di sesi ke 11, 12, 13, 14 itu nanti. Oke, makasih. Terus yang lain? Satu lagi terakhir. Mau tanya, Pak? Ya. Daru. Pak, kalau misal kan seorang ayah mempunyai hanya 2 orang, dan 2 orang itu berencana membunuh ayahnya. Kan nggak dapat warisan semua, Pak. Warisannya kemana, Pak, terusan? Oke, pertanyaan menarik, saya jawab nanti, dan itu bisa jadi juga tuh masuk UTS. Menarik kalian ini pertanyaannya. Itu saya jawab nanti, karena itu masuk di bab pertemuan ke-10 mungkin. Intinya adalah ada perbedaan apakah ke korobah atau ke baitul mal. Kalau memang sudah tidak ada ahli waris. Jadi tadi pertanyaan kalau kasusnya ahli warisnya semuanya bersepakat membunuh gitu kan. Nah, itu nanti masuknya ke baitul mal atau ke korobah gitu. Oke? Sudah? Cukup ya? Kemudian status budak. Cukup. Maaf. Status budak. Antara orang yang bebas dan budak tidak ada hubungan saling mewarisi. Ini beda dengan yang saya pernah sampaikan. Mana ini? Saya ganti ini. Deden adalah budak. Randi adalah pedagang, gitu aja. Sorry, Randi adalah ayah Deden. Oke. Deden adalah budak. Saya kembali ke sebentar ya. Ini tak. Ini kan dulu. Oke, kalau Deden budak, maka status budak menghalangi dia mendapatkan warisan. Jika Randi meninggal, sang ayah Deden kan berhak mestinya dapat warisan. Ayah Deden ini tanpa membebaskan Deden kan mestinya Deden dapat, karena ya ayahnya kok gimana, ya kan? Kalau Randi meninggal, Deden tidak bisa mendapatkan warisan karena dia budak. Budak itu tidak mempunyai dompet. Dalam bahasa Arab, dompet virtual yang melekat di seseorang sejak dia balik sebetulnya.
sejak dia lahir, maaf kalau ini masalah uang, sejak dia lahir itu disebut zimmah. Sebutannya zimmah. Maka deden ini dia budak, maka dia nggak punya dompet digital tanda kutip atau yang disebut zimmah tadi, sehingga dia tidak bisa mendapat transferan, dia tidak bisa transfer. Kalau dapat uang, sakunya bolong semuanya, nggak ada dompetnya, dia tidak bisa mendapatkan uang. Karena dia tidak bisa mendapatkan uang, dia tidak bisa memberikan uang. Maka dalam kasus ini, kalau Randi meninggal, maka Deden tidak dapat warisan dari Randi. Deden kalau kemudian meninggal, sebaliknya, maka tidak memberi warisan kepada Randi. Meskipun Randi ayahnya. Ya kalau ayah kan meninggal, nggak harus nungguin membebaskan budak. Gitu. Nah, Deden ini tidak bisa memberi warisan kepada Randi, meskipun Randi adalah ayah daripada Deden. Maka dari itu sama Islam budak dibebaskan sebanyak-banyaknya. Pembebasan budak itu luar biasa oleh Islam. Gitu. Oke, pertanyaan. Kalau bapak dan anak sama-sama budak, gimana, Pak? Ya, bagus, menarik. Ya Allah, saya ini berharap saya nyatat gitu pertanyaan kalian. Kalau nanti kalau ada yang punya catatan lengkap, beneran saya minta loh. Saya lupa nggak nyatet. Jadi gini, sama-sama budak, ya sama-sama nggak punya uang, ya sama-sama nggak mewarisi. Itu sama kalau nanya ada orang anak sama bapak sama-sama miskin gitu, sama-sama nggak punya apapun, ya wes tidak memberi warisan apa-apa. Gitu. Udah, yang lain? Pak, Ya. mau tanya Pak. Ya. Umpama ada anak muda yang kaya raya, terus Ya. meninggal itu bagian waris itu orang tuanya juga kebagian, Pak? Kebagian. Detailnya nanti, orang tuanya kebagian. Makasih. Betul itu. Nah, jadi itu kebagian. Karena dia masih masuk nasab. Ingat ya, nasab. Kemudian pernikahan, kemudian pembebasan budak. Gitu. Jadi selama dia ada nasab, selama dia memenuhi syarat waris. Oke, syarat waris. Selama dia tidak terhalang warisannya, maka dia mendapatkan warisan. Gitu. Pak, ada anak, orang tuanya dua-duanya meninggal, tajir melintir ya, karena dapat warisan dari bapaknya, dia anak tunggal, kemudian usahanya kaya, belum nikah, mbahnya udah pada meninggal, semuanya tinggal dia sebatang kara, satu orang, kemudian hartanya banyak, dia meninggal, dikasih siapa? Nah, itu baru. Misal Elon Musk ya kan, kaya banget kayak gitu, nggak punya anak, misal anaknya yang namanya kayak kode Morse itu, susah banget. Nah, itu nanti ada pembahasannya di minggu ke-10 kayaknya. Kalau normal saya tidak membahas perdata, maka minggu ke-13 atau 14. Karena ini ada perdata, saya percepat di minggu ke-10. Oke? Sudah ya? Saya lanjut dikit lagi. Tinggal satu slide kok. Insya Allah. Nah kan, ini slide terakhir. Ini masalah rukun warisan. Aduh. Capek aku baru beres-beres. Aduh, reuni. Yes. Madang. Sun saya pengen Lagi curhat sama mamanya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau rukun warisan jelas lah harus ada ahli waris, harus ada pewaris, harus ada harta. Yang tadi contohnya nggak sama-sama nggak punya uang ya gimana? Ya itu nggak diwariskan, nggak mau waris sih, nggak ada hartanya kok. Gitu. Ahli waris harus benar-benar hidup, pewaris. Ahli waris harus benar-benar hidup, pewaris harus benar-benar mati, hartanya benar-benar punya dia. Begitulah. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya kembali ke definisi tirkah. Mana ya? Oke. Ini kan ada tirkah nih. Tirkah dengan al-irth beda. Harta warisan dengan harta peninggalan beda. Sekali lagi, saya takut kalian salah dengar, salah baca di UTS. Harta warisan dan harta peninggalan itu beda. Harta warisan itu yang sudah tinggal kasih ke ahli waris. Harta peninggalan inilah yang dibahas di slide ke-17.
Apa isinya? Kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian warisan. Jadi tirkah atau harta peninggalan itu ditunaikan dulu kewajiban-kewajibannya. Oke? Karena seseorang meninggal, agar dia selesai benar-benar, maka kewajibannya di dunia harus diselesaikan dengan harta yang dia punya. Apa aja, jadi harta tersebut masih melekat hak-hak si mayit dan hak-hak orang yang berhubungan dengan mayit. Apa aja? Satu, perawatan jenazah. Itu hak si mayit untuk mendapatkan perawatan jenazah. Maka contoh, ya. Oke. Oh, ketebelan. Ini aja. Aduh, begini. Aduh, sorry, kegedean. Bentar, sorry ya. Ini mau share nih. Stres juga ya. Satu. Ganti warna. Dua. Tiga. Empat. Apa ini? Ireng ya. Oke. Jika ini kan yang syarat pertama tadi adalah pengurusan jenazah. Oh, susah. Pengurusan jenazah. Aduh. Ya gitulah ya pengurusan jenazah. Aduh, susah ini kalau nulisnya nggak dapat. Pengurusan jenazah. Wes angel. Ya. Yang ini adalah pengurusan jenazah. Jika ini nomor satu ya, pengurusan jenazah. Kalau sisa uangnya di sini adalah 1 juta. Oke, bosnya susah banget ini. Kalau uangnya adalah 1 juta, kemudian ngurus jenazahnya 1 juta, maka otomatis nggak ada sisanya untuk ahli waris. Karena pengurusan jenazah adalah hak si mayit. Tuh, beli kafan 300.000, bayarin orang yang gali kuburnya 300.000, bayarin apalagi bayarin hal-hal lain-lain 400.000, 1 juta habis, maka 1 juta ini yang lain tidak dapat. Oke, maka yang bawah-bawahnya tidak dapat karena ini urut. Ini urut dari atas ke bawah. Wah, susah banget masnya. Oke. Ini urut dari atas ke bawah. Maka saya kembali, perawatan jenazah adalah hak mayit. Kalau mayit meninggal, dia uangnya hanya cukup untuk perawatan jenazah, maka silahkan dibayarkan hanya untuk perawatan jenazah. Ahli waris tidak dapat apa-apa. Oke, Pak, gimana uangnya 700.000 ngerawat jenazah 1.300.000-nya dari mana? 300 itu yang mestinya diusahakan oleh ahli waris. Biasanya musola-musola sudah punya kas. Biasanya warga Indonesia, kalian beruntung tinggal di Indonesia. Saya nggak tahu apakah negara lain seguyup dan serukun kita Indonesia. Kalau nggak punya uang, hanya ada 700.000 biaya jenazah 1 juta, saya yakin 300-nya ditanggung musola, ditanggung warga. Bukan ahli warisnya sama-sama fakir itu misalkan. Itu pasti itu ditanggung musola sama ditanggung warga. Luar biasa kalau kita hidup di Indonesia nih, alhamdulillah. Guyup rukun, meskipun pemerintahnya mengslah-mengslah kanan kiri nomor 7, yang penting masyarakatnya alhamdulillah luar biasa baik semua. Gitu ya, itu biaya perawatan jenazah. 2, pelunasan utang. Utang ini kalau saya bahas, saya bikinkan slide, itu bisa bikin 1 slide sendiri. Singkatnya, utang itu kalau dibahas detail nanti ada utang kepada sang pencipta dan utang kepada makhluk, kepada hamba, kepada manusia. Kemudian utang, ada yang utang melekat pada barangnya, ada yang utang tidak melekat pada barang. Singkat cerita, utang ini tetap pokoknya harus dibayarkan. Oke, ada utang 20 juta, hartanya 21 juta.
1 juta ngurus jenazah, 20 juta utang. Maka 20 juta itu dibayarkan untuk bayar utang. Bagaimana dengan ahli waris? Ya sudahlah, gigit jari aja. Nggak usah minta apapun. Gitu. Itu untuk utang. Nah, kemarin ada pertanyaan dari siapa itu? Pak, gimana utang? Harta 300 juta. Nah, enggak ditulis ya, Angel. Saya agak gemes sama mouse-nya. Harta 30 juta. Hartanya kan 30 juta. Kemudian di sini ada 1 juta untuk ngurus jenazah. Kemudian ternyata, jangan hartanya 15 saja. Deletin dikit. Hartanya 15 juta. Kemudian ternyata utangnya ada 20 juta. Bagaimana nasibnya yang ini? Karena ini berarti kan sama dengan minus 4 juta. Minus 4 jutanya ini tanggungan siapa? Kan pertanyaannya kayak gitu. Pak, ini gimana? Udah meninggal orangnya. Apa ditanggung ahli waris? Apa ditanggung siapa ini? Apa diikhlaskan? Saya, sejauh yang saya baca, itu pendapat ulama itu dua dan dua-duanya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Pendapat pertama mengatakan bahwa, saya nggak tulis ini di slide, kalian catat aja sendiri. Pendapat pertama mengatakan bahwa mestinya utang ini diikhlaskan, ya karena sudah mentok, karena sudah nggak bisa ngapa-ngapain, karena zimmahnya sudah hilang, karena akunnya sudah hilang, maka nggak bisa ditagihin, sudah beres, dan zimmah tersebut tidak bisa kemudian, utang yang ada di zimmah tersebut tidak bisa diwariskan kepada zimmah yang lain. Karena bisa jadi misal utang buat beli laptop. Laptopnya 5 juta. Ahli warisnya itu nggak mesti pingin beli laptop. Itu pendapat yang pertama. Sehingga mengatakan bahwa ahli waris itu nggak mau juga nerima warisannya yang utang. Sehingga, dan zimmah dari orang yang meninggal sudah hilang, maka ya wes, nek utangnya sisa ya yang mentok segitu mau diapain lagi? Tidak bisa apa-apakan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa 4 jutanya ini dibayarkannya adalah oleh ahli waris. Kalau yang satu menyatakan bahwasanya zimmahnya sudah tidak ada sehingga tidak bisa ditagih, maka yang pendapat yang satunya lagi mengatakan 4 juta ini adalah hak adami, hak orang. Yang hak itu harus ditunaikan. Kemudian dalil bahwa nafsul mu'mini murtahanun bidainihi. Jiwa seseorang itu tertahan oleh utangnya, nggak bisa naik ke langit. Gampangannya gitu. Nggak bisa bertemu Robnya kalau utangnya belum selesai. Maka kemudian utang tersebut harus dilunasi. Gitu. Yang satu berdalil bahwasanya sebagaimana zimmah itu sudah hilang, maka ya sudah hilang. Yang satu berdalil bahwasanya namanya dain dan dain adami, dain hutang kepada manusia itu wajib dilunasi, ya dilunasi sehingga diwariskan kepada anak. Maka ini ada dua pendapat. Yang mana Pak yang dipakai? Aduh, saya juga bingung kalau kalian tanya saya tidak berani mentarjihkan, memutuskan satu mana yang lebih kuat. Ada dua-duanya yang makul semuanya, dua-duanya muncul di buku-buku induk daripada fikih. Seperti itu. Jadi ya nanti saya coba baca dalam lagi. Jadi yang kemarin setelah ditanya itu ya, aduh ini pertanyaan kayak gini jawabannya ngambang sebetulnya. Nanti akan saya coba baca lebih dalam lagi bagaimana menyelesaikan perkara yang ini. Tapi kalau perbankan, makanya orang memberi utang itu pasti jaminan. Jaminan motor lah, pakai jaminan apa, sehingga kalau orangnya meninggal, jaminannya yang dijual. Hasil jaminan itulah yang kemudian dipakai untuk bayar utang. Gitu. Itu untuk utang. Jam berapa ini? Oke, saya percepat. Maaf ya, nanya di akhir aja sekalian. Kemudian kalau semua sudah beres, maka ada namanya pembagian harta gonogini. Apa itu harta gonogini? Harta gonogini adalah harta. Slide saya ini singkat, tapi sebenarnya bisa dipanjangin ya. Ya begitulah. Karena buku yang saya pelajari itu sesingkat ini. Tapi penjelasannya itu panjang, bukunya singkat kayak gini juga. Pembagian harta gonogini. Harta gonogini adalah harta yang didapatkan setelah dua orang tersebut menikah.
setelah 2 orang sah menjadi suami istri. Karena harta tersebut diusahakan bersama. Oke. Bapaknya kerja sampai dapat mobil, sampai dapat rumah. Istrinya kan nggak ngapa-ngapain, Pak. Istrinya cuma di rumah aja. Nah, istrinya yang ngurus anak apa nggak dihitung. Sehingga ada namanya dalam kearifan lokal Indonesia, harta gono gini muncul. Di tempat lain apa ada? Mesir setahu saya enggak. Mesir setahu saya tidak. Jadi kalau ada orang menikah, kemudian mengusahakan harta bersama. Misal, Dek, aku yang ngurus, wahai istri, saya yang ngurus rumah dan mobil. Kamu pokoknya siapin makanan saya. Kamu kan juga kerja tapi cuma guru atau apa gitu kan, nggak banyak. Pokoknya kamu ngurus anak sama nyiapin makanan rumah. Saya yang bayar cicilan mobil, cicilan lain-lain. Nah, itu tetap rumahnya statusnya adalah harta gono gini sebetulnya. Bisa digono ginikan, tapi ini melalui peradilan. Nah, nanti sistemnya gimana silahkan ke yang di hukum perdata di pertemuan ke-11 untuk harta gono gini. Oke, baru yang terakhir adalah pelaksanaan wasiat. Sehingga kalau diurut, saya gedekan fontnya. Kalian punya harta awalnya 100 juta. Kemudian untuk ngurus 1 jenazah, itu habis 5 juta, misal saja. Kemudian berarti ini sisanya adalah 95. Kemudian untuk apa tadi yang kedua? Bayar utang. Utang itu 25 juta. Sehingga sisanya adalah 70 juta. Gono gini itu dibaginya setengah. Maka 70 juta dibagi 2 sama dengan 35 juta. Oke? Hanya sisa 35 juta. Maka wasiat adalah, nanti wasiat kita bahas di akhir ada lagi. Wasiat intinya 1/3 maksimal. 1/3 dari 35 juta tersebut. Sama dengan kira-kira 11,7 juta. Sehingga warisannya sisa adalah, sisa untuk warisan adalah 35 kurangi 11,7 juta. Sama dengan saya mute, nggak bisa nih. Aduh, mouse-nya. Berisik. Mouse-nya nih. Deketan. Sehingga sisanya adalah 24-an juta gitulah. 23-an juta. Ini kasarannya gitu. Jadi, ketika orang tua mempunyai sisa harta 100 juta, itu tidak kemudian langsung kita mendapatnya adalah 100 jutanya itu. Karena 100 jutanya itu masih dikurangi banyak hal, sehingga terakhir hanya sisa 23 juta. 23 juta inilah yang disebut dengan al-irthu atau warisan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, slide saya selesai. Minggu depan kita akan masuk ke hitung-hitungan warisan. Silakan yang tanya. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Kalau pembunuhan nggak sengaja, misalnya kayak pasang buhul, nyantet orang, itu termasuk semi sengaja atau sengaja? Saya lagi nyari sesuatu, bentar ya, Mas. Nanti diulangi pertanyaannya. Semisal pembunuhan, semisal kayak nyerang pakai buhul atau santet, itu kan termasuk semis. Saya ada, bentar aja. Oke. Menyerang orang santet, kok bisa jadi nggak sengaja, itu gimana caranya? Saya nggak ahli santet, nggak ngerti santet itu mekanismenya gimana.
kayak pembunuhan gitu loh Pak. Pembunuhan itu kan sampai mati itu masuk pidana juga apa enggak gitu. Bunuh pakai santet. Iya. Kalau dalam Islam itu masuk jinayah pidana itu. Kan membunuh dengan sengaja. Sebentar. Aduh, mouse-nya nih. Absen, silakan. Jadi selama pembunuhan itu diniatkan dengan cara yang memang membunuh. Diniatkan dan dengan cara yang memang membunuh, maka ya itu membunuh. Itu. Pak, apakah santet di Islam diakui? Aduh, masuk ke klinik ini saya nggak terlalu ahli. Tapi ya sejauh yang saya pelajari ya memang begitu adanya lah. Jika memang diniatkan santet itu untuk membunuh, ya membunuh, tidak mendapatkan warisan. Gitu. Oke, yang lain? Itu tidak mendapatkan warisan ketika terbukti ya, Pak? Ketika tidak terbukti gimana, Pak? Betul, betul. Terima kasih, ini penting. Tidak mendapatkan warisan ketika terbukti. Artinya, banyak sekali itu yang tidak terbukti. Emang membuktikan pembunuhan gampang? Enggak. Maka, hanya jika terbukti. Dua orang punya anak dua-duanya sekongkol membunuh orang tuanya. Enggak ada yang bisa membuktikan karena yang tahu cuma dua itu. Ya udah, kalau tidak terbukti maka dia mendapatkan warisan. Itu. Jadi sekali lagi tetap pakainya adalah bukti. Oke, lagi yang tanya? Mau tanya, Pak? Ya. Silakan, Mbak. Mana kok hilang suaranya? Di mute. Sudah semuanya? Pak, Ya. kan tadi katanya yang apa? Yang tidak terbukti membunuh dia tetap mendapat warisan. Betul. Lah kalau misal anaknya itu dia tertuduh. Tertuduh dia membunuh. Ya. Ya, nggak mendapat. Jadi kayak tadi yang saya sampaikan di slide, di mute lagi Mbak, kamu kayaknya pakai 2 HP. Jadi kan saya sampaikan, bisa, udah hilang slide-nya. Bisa dua orang itu bersekongkol untuk menjadi saksi bahwa ada 2 orang, Dendi, Romi, sama Paijo. Dendi sama Romi bersekongkol untuk bersaksi bahwasanya Paijo adalah pembunuh. Maka otomatis Paijo ini menjadi tidak mendapatkan warisan. Meskipun dia sebenarnya nggak membunuh, yang membunuh adalah si Romi misalkan. Nah, itu yang terbukti membunuhnya adalah si Paijo, meskipun pada hakikatnya enggak, maka hukum kita, meskipun itu di pidana Islam, itu basisnya adalah tetap bukti. Karena kalau tidak ada bukti, pegangan apa yang bisa digunakan? Satu-satunya pegangan yang bisa digunakan adalah bukti, maka jika bukti mengatakan si Paijo membunuh meskipun sebetulnya bukan, Paijo tidak mendapatkan warisan. Tugas hakim adalah menindak berdasarkan bukti dan berusaha mencari kuat bukti terbaik. Gitu. Nah, kalau ternyata setelah ketok palu kok ternyata Paijo bukan membunuh, ya hakim sudah selesai tugasnya. Selama dia berusaha sebaik mungkin. Gitu. Jadi, makasih yang tidak mendapat warisan adalah yang terbukti membunuh, melakukan tindak pidana. Gitu. Oke, sip, udah pinter semuanya. Baterainya ini tinggal 10%, ayo. Waktunya juga tinggal 6 menit, saya sampai jam 2 aja lah. Pak, mau tanya Pak. Ya. Yang tadi tentang wasiat itu, sepertiga itu sudah batas maksimal atau bagaimana ya Pak? Oh ya, makasih. Wasiat itu nanti pertemuan ke-10 atau ke-11, ke-10, sorry. Wasiat itu sepertiga maksimal. Boleh hanya 1/5, boleh hanya 1/10. Kepada siapa aja wasiat, ya
selain ahli waris nanti dibahas di bagian wasiat. Gitu. Gitu. Jadi wasiat sepertiganya maksimal. Coba, terima kasih. Ya. Pak tanya lagi Pak. Yuk. Oke, jadi ceritanya gini Ini Pak. pertanyaan Misal- terakhir sih ya. Ini saya tekankan, ini pertanyaan terakhir, habis itu kita tutup. Iya Pak. Misal tadi si pewaris itu meninggalkan harta warisan 1 juta. Kemudian untuk perawatan-perawatannya itu habis. Dalam artinya tidak ada harta untuk diwariskan. Kemudian si mayit ini berwasiat kepada anak-anaknya untuk mentahlilkan acara kematiannya. Nah, itu termasuk dalam wasiat itu termasuk hutang si mayit atau hutang si anak-anaknya itu, Pak. Berhubung itu adalah wasiat daripada si mayit dan anak-anaknya itu tidak mau membayar hutang karena itu adalah wasiat daripada si mayit untuk berhutang, mentahlilkan acara kematiannya itu termasuknya gimana, Pak? Sekali lagi bab wasiat masih nanti saya jawab singkat. Wasiat itu sama kayak gini. Kalau misalkan anaknya Pak Ijo meninggal, Pak Ijo berwasiat nih ke Jajang. Pak Ijo, Jajang, kamu kan teman terbaik saya. Kalau saya meninggal, anak saya belum besar, saya berwasiat ya ke kamu, tolong sekolahkan anak saya sampai selesai. Kasusnya seperti itu. Tadi sebenarnya analoginya nanti masuknya ke sana. Jadi ya tanggungan siapa ya? Tanggungan yang diwasiati dan dia menerima wasiat. Satu itu, kedua wasiat didefinisikan beberapa hal. Kalau tadi namanya bukan wasiat harta, itu wasiat pesan kematian. Itu pesan kematian namanya. Bukan wasiat harta, beda konteks. Gitu, oke, makasih. Saya cukupkan, nanti bab wasiat ada lagi sendiri insya Allah. Oke ya, terima kasih sudah pada hadir dan absennya silakan di absen. Selanjutnya nanti Jumat berikutnya kita masuk yang hitung-hitungan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.